Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, saya Nauran Sintiana Putri Hidayat dengan NIM 2550191072. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme pembentukan parasetamol. Parasetamol merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan masyarakat untuk mengatasi nyeri dan demam. Meskipun strukturnya relatif sederhana, senyawa ini juga memiliki hubungan yang sangat erat antara struktur kimianya dengan sifat serta aktivitas biologinya. Selain itu, proses sintesis parasetamol juga menjadi contoh yang baik untuk memahami reaksi organik, khususnya reaksi asetilasi. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Parasetamol dipilih sebagai objek kajian karena merupakan obat analgesik dan antipiretik yang penggunaannya sangat luas di seluruh dunia. Selain memiliki efektivitas yang baik dalam menurunkan demam dan meredakan nyeri ringan hingga sedang, parasetamol juga memiliki struktur molekul yang cukup sederhana, sehingga mudah dipelajari. Di dalam strukturnya terdapat beberapa gugus fungsi penting yang berpengaruh terhadap sifat fisika kimia maupun aktivitas farmakologinya. Melalui kajian ini, kita dapat memahami bagaimana struktur molekul menentukan fungsi suatu obat serta bagaimana senyawa tersebut dapat disintesis melalui reaksi kimia organik. Selanjutnya, ada tujuan kajian. Tujuan kajian ini terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama, menganalisis struktur molekul parasetamol dan mengenali gugus-gugus fungsi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, memahami hubungan antara struktur molekul dengan sifat fisika kimia serta aktivitas biologis parasetamol sebagai obat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ketiga, mengkaji jalur sintesis dan mekanisme reaksi pembentukan parasetamol dari P-aminofenol melalui reaksi asetilasi. Pada bagian pertama, kita akan membahas struktur kimia parasetamol. Parasetamol memiliki nama IUPAC N4-hidroksipenil asetamin dengan rumus molekul C8H9NO2. Struktur molekulnya terdiri dari cincin benzena yang tersubstitusi oleh 2 gugus fungsi utama, yaitu gugus hidroksil fenolik atau OH dan gugus amida atau NHCOCH3. Kedua gugus tersebut terletak pada posisi para atau berseberangan pada cincin benzena. Susunan struktur seperti ini memberikan karakteristik yang khas terhadap sifat dan aktivitas parasetamol. Selanjutnya, ada analisis struktur molekul parasetamol. Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat 3 komponen penting dalam struktur parasetamol. Yang pertama adalah cincin aromatik benzena yang memberikan kestabilan pada molekul. Selanjutnya, yang kedua adalah gugus hidroksil fenolik yang meningkatkan kepolaran senyawa dan memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Yang ketiga adalah gugus amida yang juga berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen serta berkontribusi terhadap aktivitas biologis obat.
Keberadaan gugus hidroksil dan juga amida menyebabkan parasetamol mampu berinteraksi dengan molekul lain melalui ikatan hidrogen. Interaksi ini penting karena memengaruhi kelarutan, kestabilan, dan kemampuan obat untuk berikatan dengan target biologisnya. Selain itu, posisi para antara kedua gugus fungsi tersebut menghasilkan konfigurasi yang optimal sehingga aktivitas farmakologinya menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara struktur dan aktivitas parasetamol. Dalam kimia farmasi, struktur molekul sangat menentukan sifat dan fungsi suatu obat. Perubahan kecil pada posisi atau jenis gugus fungsi dapat menyebabkan perubahan aktivitas biologis yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan struktur dan aktivitas sangat penting dalam pengembangan suatu obat. Selanjutnya, ada hubungan struktur dengan sifat fisika kimia dan juga aktivitas biologis. Gugus hidroksil dan amida pada parasetamol menyebabkan senyawa ini memiliki sifat cukup polar, sehingga mempunyai kelarutan sedang dalam air. Kedua gugus tersebut juga memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen yang berkontribusi terhadap kestabilan senyawa serta titik lelehnya. Dari sisi aktivitas biologis, struktur parasetamol memungkinkan interaksi dengan enzim sikloosigenase atau COX yang terdapat pada sistem saraf pusat. Interaksi tersebut menyebabkan penurunan pembentukan prostaglandin yang berperan dalam proses nyeri dan juga demam. Akibatnya, parasetamol dapat memberikan efek analgesik untuk meredakan nyeri dan efek antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh saat demam. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa aktivitas farmakologis parasetamol sangat dipengaruhi oleh struktur molekulnya. Selanjutnya ada pengaruh posisi para. Posisi para antara gugus hidroksil dan gugus amida memiliki peran yang sangat penting. Susunan ini memberikan konfigurasi ruang yang optimal sehingga interaksi dengan target biologis menjadi lebih efektif. Dibandingkan dengan isomer lain yang memiliki posisi substituen berbeda, konfigurasi para memberikan aktivitas farmakologis yang lebih baik. Oleh karena itu, susunan gugus fungsi dalam molekul tidak hanya memengaruhi sifat fisika kimia, tetapi juga menentukan efektivitas terapeutik suatu obat. Selanjutnya, kita akan membahas jalur sintesis dan mekanisme pembentukan parasetamol. Parasetamol disintesis melalui reaksi antara p-aminofenol dan anhidrida asetat atau asetik anhidrid. Reaksi ini menghasilkan parasetamol sebagai produk utama dan asam asetat sebagai produk samping. Persamaan reaksinya adalah p-aminofenol ditambah anhidrida asetat menghasilkan parasetamol dan asam asetat. Reaksi tersebut termasuk dalam reaksi asetilasi yang berlangsung melalui mekanisme substitusi nukleofilik asil. Pada proses ini, gugus asetil dari anhidrida asetat dipindahkan ke gugus amina yang terdapat pada p-aminofenolnya. Kita akan membahas mekanisme reaksi pembentukan parasetamol. Mekanisme reaksi dimulai ketika atom nitrogen pada gugus amina p-aminofenol bertindak sebagai nukleofil dan menyerang atom karbon karbonil pada anhidrida asetat.
Serangan ini menghasilkan suatu intermediat yang disebut intermediat tetrahedral. Selanjutnya, terjadi eliminasi ion asetat dan diikuti proses transfer proton hingga akhirnya terbentuk produk akhir berupa parasetamol. Keberhasilan sintesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu reaksi, jenis pelarut, waktu reaksi, kemurnian bahan baku, serta pengendalian reaksi samping. Reaksi samping yang perlu diperhatikan adalah asetilasi dan oksidasi p-aminofenol karena dapat menurunkan rendemen maupun kemurnian produk yang dihasilkan. Bahkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa parasetamol merupakan senyawa aromatik yang memiliki gugus hidroksil fenolik dan gugus amida pada posisi para. Struktur ini berperan penting dalam menentukan sifat fisika kimia seperti kelarutan, kestabilan, dan kemampuan membentuk ikatan hidrogen. Struktur tersebut juga memungkinkan parasetamol bekerja sebagai analgesik dan antipiretik melalui interaksinya dengan sistem saraf pusat. Selain itu, parasetamol dapat disintesis melalui reaksi asetilasi antara p-aminofenol dan anhidrida asetat yang berlangsung melalui mekanisme substitusi nukleofilik asil dengan pembentukan intermediat tetrahedral. Keberhasilan sintesis sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi seperti suhu, pelarut, waktu reaksi, dan kemurnian bahan baku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme pembentukan parasetamol. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.